Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Ashraf Falik. Alhamdulillah akhirnya aku buat video cara belajar yang efektif khususnya buat kalian pejuang UMPTKIN tahun 2022. Karena video ini sudah banyak banget request dari kalian semua. Bang, belajar UMPTKIN mulai dari mana sih bang? Bang, kasih tahu dong cara belajar yang efektif sehingga abang bisa lolos UMPTKIN pada tahun 2020. Bang, aku kok belajar UMPTKIN makin hari makin down ya. Kasih tahu dong bang tips dan motivasinya. Dan masih banyak banget dari kalian pertanyaan mengenai cara belajar yang efektif atau keluh kesah kalian belajar di wapri saya, lalu di grup WA seputar UMPTKIN dan sebagainya. Pokoknya kalian harus simak video ini karena aku akan kasih tahu tips atau cara belajar yang efektif khusus buat kalian pejuang UMPTKIN tahun 2022. Penasaran kan apa aja tips atau cara belajar yang efektif? Maka sebelum itu teman-teman like dulu ya video ini dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat buat videonya buat kalian pejuang UMPTKIN 2022. Dan kalian juga follow Instagram @seputar.umptkin ya, karena di situ ada tryout gratis. Sekarang lagi ada TO2, silahkan teman-teman ikuti. Lalu ada informasi PTKIN dan sebagainya. Dan jangan lupa juga follow Instagram pribadi aku @ashrafalik19. Oke, langsung aja ke videonya. Enjoy it. Oke, langsung aja. Tips yang pertama agar belajar kalian itu lebih efektif yaitu kenali cara belajar kalian. Nah, setiap orang kan pasti berbeda-beda ya. Agar cara belajarnya itu lebih efektif. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan dulu apa saja sih tipe-tipe orang belajar yang ada di luar sana atau di diri kita sendiri. Tipe belajar yang pertama yaitu verbal. Apa sih verbal itu bang? Jadi verbal ini yaitu dia belajar UMPTKIN hanya membaca dan menghafal materi-materinya saja. Nah, sehingga pada saat dia ujian UMPTKIN dia akan ingat, wah ini materi tentang ini yang ada di halaman ini, lalu letaknya itu ada berada di sebelah kanan atas atau di kiri bawah. Pokoknya di tipe belajar visual ini dia lebih mengedepankan hanya membaca materinya saja, menghafalnya saja, dan tipe belajar ini dia orangnya dia kurang memahami. Kemudian tipe belajar yang kedua yaitu auditory. Nah, auditory ini lebih menerapkan orang yang menjelaskan ke dia. Nah, barulah dia paham. Maksudnya gini, misalnya saya memahami pembelajaran tersebut ketika dia menjelaskan materinya. Jadi dia auditory ini tidak bisa memahami pembelajarannya itu membaca buku secara sendiri. Dia pasti butuh bantuan orang lain seperti guru, dosen, atau dia bisa mendengarkan penjelasan materinya itu melalui YouTube. Jadi tipe auditory ini lebih mengedepankan pendengarannya ya untuk bisa memahami materi tersebut. Dia butuh penjelasan dari orang lain. Sedangkan kalau untuk yang tadi tipe belajar visual, dia bisa memahami materi tersebut dengan cara membaca buku itu sendiri, tidak butuh bantuan orang lain. Jadi di sini ada perbedaannya ya antara tipe belajar visual dengan auditory. Kalau auditory ini dia belajarnya membaca diri sendiri tanpa butuh orang lain. Sedangkan auditory ini dia butuh orang lain menjelaskannya. Dia butuh pendengaran orang yang menjelaskan agar dia bisa memahami materi tersebut. Dan tipe belajar yang ketiga yaitu kinestetik. Yang belajarnya yaitu dia akan mempraktekkannya apa isi dari buku itu. Nah, jadi untuk tipe kinestetik ini dia akan memahami isi materi tersebut setelah dia mempraktekkannya. Barulah dia mengetahui, oh jadi teori ini membahas tentang ini. Barulah dia mengerti setelah dia mempraktekkannya. Jadi
Untuk tipe belajar seperti ini orang yang suka lebih praktek ya ketimbang daripada teori. Nah, jadi itu dia 3 tipe orang belajar. Coba deh kalian komen di bawah, tipe belajar kalian apakah visual, auditory, atau kinestetik nih. Intinya untuk tips yang pertama ini yaitu kenali cara belajar kalian, yang mana setelah itu kalian harus wajib menerapkannya salah satu tipe belajar tersebut atau semuanya. Buat teman-teman yang bingung mulai belajar UMPTKIN dari mana, lalu belajarnya sama siapa, kalau misalnya beli buku itu harganya mahal, dimulai dari 150.000 sampai 300.000 rupiah. Maka dari itu di sini aku buat e-book UMPTKIN tahun 2022. Di sini sudah berisi soal, pembahasan, dan juga motivasi. Nah, untuk jumlah soal dan jumlah pembahasan itu masing-masing ada 200 lebih. Di sini ada e-book TKD IPA dan e-book TKD IPS, tergantung jurusan yang teman-teman pilih. Harga e-book ini sangat terjangkau buat kaum pelajar, yaitu dengan harga promo Rp20.000, maka teman-teman sudah mendapatkan e-book TKD IPA atau IPS UMPTKIN ini yang sudah mencakup mata uji yang akan diujiankan. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya dulu mengenai e-book ini atau langsung order, bisa klik link WA yang ada di description box ini ya. Mari kita belajar bersama untuk menuju kesuksesan lolos UMPTKIN tahun 2022. Semangat, aku tunggu ya. Tips yang kedua yaitu sediakan waktu teman-teman untuk belajar. Saran aku, kalian buat jadwal belajarnya harian ya. Kalau waktu itu saya belajarnya dimulai dari siang hari pada pukul 13.30 sampai 15:10. Lalu saya lanjutkan belajarnya di sore hari pada pukul 16:15 sampai 17.30. Lalu saya lanjutkan lagi waktu belajarnya di malam hari setelah sholat isya sampai waktu belajarnya saya mengantuk, entah seperti jam 9 atau 9.30 gitu kan. Nah, pokoknya kalian itu buat jadwal belajar hariannya itu dalam satu hari minimal belajarnya selama 2 jam. Nah, setelah kalian sudah membuat jadwal belajar hariannya itu, kalian tulis di kertas ya, lalu kalian tempelkan di dinding atau di meja belajar kalian supaya kalian tidak lupa untuk belajar. Di sini saya tidak menyarankan sistem kebut semalam. Misalnya gini, kalian ujiannya pada tanggal sekian, lalu sebelumnya itu pada malam harinya kalian barulah mulai belajar UMPTKIN. Saya tidak menyarankan seperti itu ya, karena di situ kalian akan menguras banyak tenaga dari malam harinya itu kalian belajar sampai paginya. Dan pada paginya itu kalian akan merasa pusing, lemas, dan malah ngantuk yang mengakibatkan kesehatan kalian terganggu dan bisa ya terganggulah pada saat kalian ujian UMPTKIN 2022. Jadi tips yang kedua ini kalian harus menyediakan waktu buat belajar ya, karena belajar ini adalah proses berpikir, mengaitkan hal yang satu dengan hal yang lainnya. Proses memahami bukan proses menghafal ya. Nah, kalau misalnya kalian belajarnya itu proses dengan memahami, walaupun soal ujian UMPTKIN 2022 nantinya itu agak berbeda dengan yang kalian pelajari, kalian tetap bisa menjawabnya. Namun ketika kalian belajarnya itu hanya menghafal saja, untuk soal ujian UMPTKIN 2022 nya itu agak berbeda, kalian sudah merasa pusing dan aduh ini gimana ya cara menjawabnya. Jadi di sini saran saya ingin menyarankan kepada kalian semua untuk otak kalian untuk beri waktu memahami materi yang ada di UMPTKIN dan latihan-latihan soal. Jangan pilih belajarnya itu sistem kebut semalam ya, atau di H-7 atau H-3, H-1 barulah kalian belajar. Jangan seperti itu ya. Mulai belajar dari sekarang, oke? Jangan malas. Next tips yang ketiga yaitu menjelaskan kembali materi kepada teman kamu atau orang lain. Misalnya teman kamu yang namanya Budi ingin bertanya kepada kamu, cara jawab soal ini gimana sih? Betul nggak jawabannya ini?
Nah, di sini kalian menjelaskan cara jawabnya seperti ini loh, gini-gini, makanya jawabannya kayak gini. Nah, di sini kalian mengasah kembali kemampuan kalian mengenai materi UMPTKIN itu. Banyak sih yang bilang kalau kita menjelaskan cara jawab kepada orang lain, maka ilmu kita akan berkurang. Nah, itu salah banget ya guys. Malahan kalau kita menjelaskan materi atau menjelaskan cara jawab kepada orang lain atau teman kamu itu, maka ilmu kamu itu akan semakin berkembang, semakin bertambah, atau jadinya itu semakin kuat karena kamu sudah mengolah kembali materi itu dan sudah mengulang kembali materi-materi UMPTKIN itu. Jadi di sini kalian jangan pelit ilmu ya teman-teman. Kalau teman kamu gak ada yang mau mendengarin penjelasan materi, maka kamu bisa menjelaskan materinya itu ke diri kamu sendiri. Saya gitu juga, apalagi kan pada waktu itu tahun 2020 kan baru mulai-mulainya COVID. Jadi semua orang harus berada di rumah. Kalau saya menjelaskan kepada teman, ya nggak boleh keluar rumah kan. Jadi waktu itu saya menjelaskan soal diri sendiri, kenapa jawabnya seperti ini. Ya kayak orang gila sih kan, jadi kayak, tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya kalian harus mengulang kembali materi yang sudah kalian dapatkan. Jadi di sini kalian nggak hanya sekadar membaca saja, kalian harus mengulangnya kembali. Jadi intinya materi yang sudah kalian dapatkan, kalau ada orang lain yang bertanya, kalian jawablah. Jadi kalian sudah tahu di mana perkembangan kalian memahami materi itu. Oke, paham ya? Next, tips yang keempat. Ini tuh tips yang gak kalah penting dari tips-tips sebelumnya, yaitu latihan soal. Nah, jadi di sini kalian harus latihan soal sebanyak-banyaknya atau semaksimal mungkin. Misalnya dalam satu hari ini kalian itu belajar ada 10 soal. Ya walaupun itu mungkin agak banyak ya, tapi kan apalagi sekarang udah hampir mendekati ujian UMPTKIN ya. Nah, insya Allah itu kalian bisa mengasah kemampuan kembali atau kemampuan kalian yang ilmu kalian itu mengingat materi itu semakin kuat, semakin berkembang. Nah, atau latihan soal ini bisa kalian ikuti seperti tryout. Nah, di Instagram @seputar.UMPTKIN ada tryout gratis ya, jadi kalian bisa daftar di sana. Jadi latihan soal sebanyak-banyaknya ya, jangan pernah bosan. Ingat, belajar itu tidak akan sia-sia walaupun teman-teman belajarnya itu sebanyak setetes ilmu saja, yang insya Allah hasil belajarnya itu akan bermanfaat di suatu hari kemudian. Ingat juga, yang namanya hasilnya itu tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi saya sarankan buat teman-teman untuk selalu berproses dan terus berproses, dan kalian nantinya kalian akan bisa berjumpa dengan hasilnya itu yang akan lebih cerah di suatu hari nanti. Dan tips yang terakhir atau kelima, dan ini tuh gak kalah penting dari seluruh tips yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tidur yang cukup. Nah, kalian harus tidur atau istirahat cukup. Jadi kalian tuh jangan sampai selalu belajar sehingga kalian melupakan yang namanya istirahat atau tidur yang cukup. Karena otak teman-teman itu seperti mesin mobil. Kalau misalnya kita membawa mobil ini ke perjalanan yang sangat jauh dan tidak ada istirahat sedetik pun, maka dia akan, mesinnya itu menjadi panas dan akan menjadi rusak. Nah, begitu juga dengan otak kita. Kalau kita belajar secara terus-menerus sampai otaknya merasa kayak panas gitu kan, kayak udah merasa bosan, tapi teman-teman tetap terus belajar, yang akhirnya malah menjadi ngantuk, lalu nggak fokus, ya gitulah. Pokoknya di sini teman-teman harus mengatur juga waktu istirahatnya atau tidur yang cukup sampai di hari hanya. Yaps, itu dia
tips atau cara belajar yang efektif dari saya berdasarkan pengalaman saya sendiri dan berdasarkan pengalaman peserta UMPTKIN lainnya. Dan alhamdulillah sehingga atas izin Allah saya lolos UMPTKIN tahun 2020. Tips yang sudah saya sebutkan tadi atau sudah saya jelaskan tadi, teman-teman jangan hanya tonton saja ya, silahkan dipraktekkan juga. Insya Allah teman-teman bisa menghadapinya. Apalagi kan ujian UMPTKIN 2022 sebentar lagi akan dimulai. Semoga teman-teman bisa mengikuti tips dari saya dan teman-teman bisa lolos di prodi PTKIN yang kalian impikan. Amin. Nah, jika teman-teman ada yang ingin tanyakan, silahkan komentar di bawah atau bisa WhatsApp saya 089515512714. Oh ya, share ya video ini ke medsos yang teman-teman punya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.